Sabrina adalah salah satu murid di salah satu sekolah swasta ternama di kota Malang. Dia anak yang ramah, sehingga tidak diragukan lagi jika dia banyak kawan. Akhir-akhir ini, banyak sekali tugas dari sekolahnya, hingga membuatnya harus pulang malam untuk menyelesaikan tugas kelompok. Saat itu, dia mengerjakan tugas kelompok di rumah Lala. Lala adalah sahabat baik Sabrina. Banyak sekali soal yang harus mereka kerjakan saat itu, hingga mereka lupa bahwa hari sudah terlewat malam. "Lah, aku pamit pulang ya. Udah keburu malam nih. Jam 9 nih. Keburu malam, nanti mama papaku nyariin aku," ucap Sabrina. Lala yang saat itu menulis seketika menatap Sabrina dengan tersenyum. "Oke deh, biar aku selesaiin sisanya. Kamu, Juno, sama Sofia pulang gih. Udah malam memang." Sabrina tersenyum dan membereskan semua buku-buku dan alat tulis yang dia bawa. "Oke, aku duluan. Assalamualaikum," ucap Sabrina dengan melambaikan tangan. Distarterlah motor miliknya, dan dia tancap gas. Juno dan Sofia tetap di rumah Lala karena mereka dijemput oleh orang tuanya. Sabrina memang anak yang mandiri. Pulang pergi ke sekolah dia naik motor sendiri. Kala itu rute perjalanan dari rumah Lala ke rumah Sabrina mengharuskan dia lewat Sulfat. Jalanan lumayan sepi. Sabrina tetap santai mengendarai sepeda motornya. Saat melewati jalan Tumenggung Suryo, dia merasa aneh dengan jok belakangnya. Motornya tiba-tiba berat, seperti ada yang duduk di belakang jok motornya. Dia mengarahkan spion ke arah belakangnya, tapi tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaannya saja saat itu. Dia memilih tetap santai dan tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Tepat lampu merah, dia berhenti sejenak menunggu aba-aba lampu sampai berwarna hijau. Saat menunggu, tiba-tiba seseorang pengendara motor yang berhenti di sampingnya kaget. "Mbak, mburimu iko po," ucap si lelaki tersebut. Sabrina yang saat itu terkejut kemudian menoleh ke arah belakangnya. Dia tidak melihat apa-apa di belakang sepedanya. Lampu kemudian berwarna hijau. Tanda segera berjalan pun menyala. Sabrina masih heran dengan ucapan lelaki tadi. Dia masih merasakan beban berat yang sedang berada di belakangnya. Semakin jauh dia mengendari motornya, semakin berat saja sepeda motornya berjalan. Akhirnya, dia tiba di lampu merah terakhir, perempatan Sulfat. Dia mencoba mengarahkan lagi spion motornya ke arah belakang. Tapi dia tidak lihat siapapun yang berada di belakangnya. Namun, dia masih sangat penasaran dengan kondisi perjalanannya yang agak aneh itu. Ketika spion akan dikembalikan ke posisi asal, alangkah terkejutnya dia saat itu. Dia melihat sosok mata yang terurai beberapa rambut yang muncul di belakang helmnya. Dia sontak kaget dan membelalakan mata. "Ya Allah, Gusti, itu apa?" batin Sabrina. Sabrina yang saat itu syok hanya membaca doa agar dijauhkan dari hal-hal aneh dan selalu selamat di jalan. Setelah lampu hijau menyala, dia langsung tancap gas dan berlalu. Sesampainya di jembatan Sulfat, tiba-tiba sepeda motornya mogok. Entah apa yang terjadi. Jalanan amat sangat sepi saat itu. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi tak terlihat orang yang lewat di sana. Saat menoleh, dia tersadar
bahwa dia tepat berhenti di sebuah makam umum di seberang jalan. Keadaan mulai merinding saat itu. Sabrina mulai menstarter sepeda motornya berulang kali, sampai akhirnya nyala. Saat sepeda motornya mulai menyala, alangkah terkejutnya dia, karena ada yang menepuk pundak kiri Sabrina dan mengeluarkan suara mendesis. Suara itu membuat Sabrina ketakutan, dan pelan-pelan dia melihat ke samping kirinya. Alangkah terkejutnya saat dia melihat sesosok makhluk yang menjulurkan lidahnya. Dia mirip sekali dengan nenek-nenek tua, berambut panjang dan acak-acakan. Lidahnya menjulur panjang sampai bawah kakinya, dan wajahnya penuh luka dan darah. Dia mulai melajukan motornya sekencang-kencangnya hingga dia tiba di rumah. Di rumah sudah ada ayahnya yang menunggu di depan pintu. Dia kaget karena melihat Sabrina yang ketakutan. "Lapon, Duk, ada apa kok kamu sampai begitu? Ayo cepat masuk rumah," ucap ayahnya khawatir. Sabrina yang saat itu memasukkan motornya kemudian duduk di ruang tamu. Pelan-pelan dia menurunkan helm dan tasnya. Dia bercerita kepada ayahnya soal kejadian yang dia alami saat itu di jembatan Sulfat. Ayahnya yang mendengar kejadian itu kemudian bersandar dan melihat Sabrina. "Duk, nanti kalau kamu lewat di sana lagi, malam-malam jangan lupa klakson atau untuk salam dari hati. Di sana beredar cerita kalau ada penunggunya suka sekali jahil sama pengendara yang gak amit-amit atau permisi kalau lewat situ. Jadi dibuat pelajaran saja ya."